Wanita satu desa hamil, lahirkan bayi berbadan ular. Waktu terus berjalan setelah malam mengerikan itu, dan sesuatu yang tidak wajar mulai terjadi pada para perempuan di desa kampung Sukadamai. Kehamilan yang mereka alami tidak seperti kehamilan biasa. Perut mereka, yang awalnya hanya sedikit membuncit, kini membesar dengan sangat cepat dan tidak normal. Dalam beberapa hari saja, mereka terlihat seolah-olah telah hamil selama berbulan-bulan, seakan-akan ada kekuatan misterius yang mempercepat perkembangan janin di dalam rahim mereka. Rina, seperti halnya perempuan lain di desa itu, merasa ketakutan dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Setiap hari, perutnya semakin membesar hingga ia hampir tidak bisa bergerak dengan leluasa. Pakaian yang biasa ia kenakan kini tidak lagi muat, dan setiap gerakan terasa menyakitkan. Tidak hanya perutnya yang membesar, tetapi rasa sakit yang luar biasa juga menyerang seluruh tubuhnya. Setiap sendi terasa nyeri, dan setiap langkah terasa seperti menyiksa. Gejala-gejala ini tidak hanya terjadi pada Rina. Setiap perempuan di desa merasakan hal yang sama. Bahkan mereka yang sebelumnya belum pernah hamil pun kini merasakan perut mereka membengkak dengan cepat. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti seluruh desa. Para perempuan mulai mengeluh tentang rasa sakit yang konstan di bagian perut, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merobek tubuh mereka dari dalam. Terkadang, mereka merasakan gerakan aneh di dalam rahim mereka, gerakan yang terlalu kuat dan kasar untuk ukuran bayi manusia. Kehamilan ini juga diiringi dengan gejala-gejala aneh lainnya. Beberapa perempuan mengalami pendarahan dari hidung dan mulut, sementara yang lain mengeluhkan rasa panas yang tak tertahankan di bagian perut mereka, seolah-olah ada api yang berkobar di dalam tubuh mereka. Rasa mual yang mereka rasakan tidak seperti mual biasa saat kehamilan, melainkan mual yang disertai dengan rasa pahit dan rasa terbakar di kerongkongan. Perkembangan kehamilan yang cepat ini membuat para perempuan semakin cemas. Mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan bayi yang mereka kandung. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana perut mereka bisa membesar begitu cepat dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa menjawab mengapa mereka merasakan sakit yang begitu hebat di seluruh tubuh mereka. Malam hari menjadi saat yang paling menakutkan. Saat mereka berbaring untuk mencoba beristirahat, rasa sakit semakin kuat, seolah-olah bayi di dalam rahim mereka tidak membiarkan mereka beristirahat. Mereka sering terbangun di tengah malam dengan jeritan, merasakan kontraksi yang kuat dan menyakitkan, seolah-olah tubuh mereka dipaksa untuk melahirkan sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan dari bayi manusia. Rasa sakit dan ketakutan ini membuat para perempuan semakin putus asa. Mereka mulai mempertanyakan apakah mereka masih bisa bertahan hidup setelah melahirkan. Mereka takut bahwa sesuatu yang sangat salah dan mengerikan sedang terjadi di tubuh mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan hal itu. Desa kampung Sukadamai yang dulunya damai dan tenteram, kini dipenuhi oleh jeritan dan tangisan para perempuan yang merasa tubuh mereka diambil alih oleh sesuatu yang jahat. Kehamilan ini bukanlah kehamilan biasa, melainkan sebuah kutukan yang perlahan-lahan menghancurkan mereka dari dalam. Dengan perut yang terus membesar dan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi, para perempuan di desa itu hanya bisa menunggu dalam ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap malam, setelah rasa sakit yang tak tertahankan membuat mereka terlelap dengan susah payah, perempuan-perempuan di desa kampung Sukadamai mulai dihantui oleh mimpi-mimpi yang mengerikan. Mimpi itu datang seolah-olah dirancang oleh kekuatan jahat yang ingin menambah penderitaan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghindari mimpi itu, seolah-olah sebuah kutukan telah menjerat mereka semua dalam cengkeramannya. Mimpi selalu dimulai dengan suasana yang tenang, namun penuh dengan kegelisahan. Rina, seperti perempuan lainnya di desa, bermimpi tentang dirinya berada di sebuah ruangan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dinding-dinding ruangan itu terasa dingin dan lembab, dan cahaya bulan penuh menerobos masuk melalui jendela kecil yang tinggi. Namun, bukan cahaya itu yang menarik perhatiannya, melainkan suara desisan lembut yang memenuhi ruangan. Dengan perasaan takut dan bingung, Rina menatap sekeliling. Di dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri terbaring di atas ranjang dengan perut yang sangat besar, lebih besar dari yang pernah ia lihat dalam kenyataan. Ia merasa tubuhnya berat dan tak berdaya, seolah-olah ada sesuatu yang mengurungnya di tempat tidur itu. Setiap napas yang ia ambil terasa menyakitkan, dan ia merasakan ada gerakan yang kuat di dalam perutnya. Kemudian, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa melanda perutnya, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya berusaha keras untuk keluar. Dalam mimpi itu, Rina mulai melahirkan. Namun, saat ia melihat ke bawah,
yang keluar bukanlah bayi manusia, melainkan makhluk aneh, setengah manusia aneh. Kepala makhluk itu memiliki bentuk wajah yang menyerupai manusia, tetapi dengan mata yang bersinar merah dan penuh kebencian, sedangkan tubuhnya sangat aneh. Rina menjerit dalam mimpi itu, tetapi suaranya tidak terdengar. Hanya suara desisan makhluk itu yang memenuhi ruangan. Makhluk itu merayap keluar dari tubuhnya, meninggalkan jejak darah di sepanjang lantai. Rina melihat dengan ngeri saat makhluk-makhluk serupa mulai muncul dari perutnya, satu demi satu. Mereka merayap ke seluruh ruangan, memenuhi setiap sudut dengan tubuh mereka yang panjang dan melingkar. Dalam mimpi itu, Rina tidak sendirian. Ia melihat perempuan-perempuan lain dari desanya juga melahirkan makhluk-makhluk yang sama. Mereka semua terbaring di ranjang-ranjang yang berbeda, tetapi mimpi itu menghubungkan mereka dalam kengerian yang sama. Setiap perempuan melahirkan makhluk yang serupa, dan suara desisan semakin keras, seolah-olah ruangan itu dipenuhi oleh ribuan ular. Kemudian, mimpi itu berubah. Rina melihat dirinya berada di tengah desa, tetapi desa itu tidak lagi sama. Rumah-rumah hancur, pohon-pohon terbakar, dan tanah dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh yang merayap. Mereka menyerang penduduk desa, membunuh mereka dengan taring-taring yang tajam. Darah mengalir di jalan-jalan desa, dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Rina berusaha lari, tetapi tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia hanya bisa melihat ketika makhluk-makhluk itu merayap ke arahnya, mata mereka bersinar merah dalam kegelapan. Saat makhluk itu mendekat, Rina terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya penuh keringat dingin. Namun, rasa lega karena terbangun dari mimpi itu tidak pernah datang. Rina tidak berani menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Ia merasa mimpi itu terlalu aneh dan menakutkan untuk dibagi. Namun, setiap malam, mimpi yang sama kembali menghantui. Mimpi itu selalu berakhir dengan desa mereka hancur, dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang keluar dari tubuh para perempuan. Setiap malam, mimpi itu terasa semakin nyata, dan Rina merasa bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar mimpi, melainkan sebuah pertanda mengerikan akan sesuatu yang akan terjadi. Saat bulan purnama kembali menyinari desa yang kini diselimuti oleh ketakutan dan kecemasan, para perempuan di kampung Sukadamai merasakan penderitaan yang tak terlukiskan. Kehamilan mereka yang tumbuh dengan kecepatan yang tidak normal telah mencapai puncaknya, dan rasa sakit yang mereka rasakan semakin parah setiap harinya. Mereka tidak lagi bisa beraktivitas seperti biasa, tubuh mereka seolah-olah dikuasai oleh sesuatu yang asing dan jahat. Pada malam yang sama, saat kontraksi mulai datang, tidak ada satupun perempuan yang bisa tidur. Rina, seperti perempuan lainnya, menggeliat di tempat tidur dengan wajah pucat dan penuh keringat dingin. Setiap kontraksi datang seperti gelombang besar yang menghantam tubuhnya, meremas setiap bagian dari dirinya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Rasa sakit itu tidak seperti rasa sakit melahirkan yang biasa, ini jauh lebih kejam, lebih dalam, dan penuh dengan kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Sambil memegang erat perutnya yang membuncit, Rina berusaha menahan jeritan yang mengancam akan keluar dari mulutnya. Namun, saat kontraksi semakin intens, ia tidak bisa lagi menahan diri. Jeritannya yang tajam dan melengking memecah kesunyian malam, diikuti oleh jeritan serupa dari rumah-rumah lain di desa itu. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh suara kesakitan dan kepanikan. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, membawa serta suara-suara aneh yang seolah-olah berasal dari kegelapan itu sendiri. Beberapa perempuan mencoba bangkit dari tempat tidur mereka, namun mereka segera jatuh kembali karena rasa sakit yang luar biasa di perut mereka. Rina merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang berusaha menerobos keluar dari dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan dari yang bisa ia bayangkan. Di tengah penderitaan yang mencekam itu, suara-suara dari luar mulai terdengar lebih jelas. Itu adalah suara perempuan-perempuan lain di desa yang berteriak memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan, atau sekadar melampiaskan ketakutan mereka. Desa yang tenang kini berubah menjadi tempat penderitaan kolektif, di mana setiap perempuan merasakan penderitaan yang sama. Para perempuan yang masih bisa bergerak perlahan mulai keluar dari rumah mereka, terhuyung-huyung menuju puskesmas desa. Rina, meski hampir tidak bisa berdiri, berhasil bangkit dan berjalan perlahan-lahan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti penyiksaan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa melahirkan sendirian di rumah. Jalanan desa yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang mengalami hal yang sama. Mereka bergerak dengan susah payah, wajah mereka pucat,
dan mata mereka penuh ketakutan. Pagi itu, puskesmas di kampung Sukadamai yang biasanya sepi mulai dipadati oleh perempuan-perempuan yang datang dengan wajah penuh kecemasan. Rasa sakit yang mereka rasakan semakin tak tertahankan, memaksa mereka untuk segera mencari bantuan medis. Suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi penuh kepanikan ketika satu persatu perempuan memasuki gedung. Beberapa di antaranya bahkan harus dibopong oleh keluarga mereka karena sudah tidak kuat berjalan. Di dalam puskesmas, suasana semakin kacau. Petugas medis yang jumlahnya terbatas tampak kewalahan menghadapi lonjakan pasien yang tiba-tiba. Dr. Surya, satu-satunya dokter yang bertugas pagi itu, langsung menyadari bahwa ini bukanlah situasi biasa. Bersama dengan bidan Siti dan beberapa perawat, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menangani pasien-pasien yang datang, tetapi jumlah perempuan yang mengalami kontraksi sangat banyak, jauh melebihi kapasitas yang bisa ditangani puskesmas tersebut. Antrean panjang terbentuk di ruang tunggu. Beberapa perempuan yang tidak bisa menahan rasa sakit mulai mengerang dan menangis keras, menambah suasana tegang di sana. Mereka duduk terkulai di kursi-kursi yang disediakan, sementara yang lain terpaksa berbaring di lantai karena ruangan sudah penuh sesak. Di luar puskesmas, suara sirine ambulans yang membawa pasien lain mulai terdengar, menambah kepanikan yang sudah mencekam. Dr. Surya mencoba tetap tenang, namun ia tahu ini adalah situasi darurat yang tidak pernah ia hadapi sebelumnya. Dengan sigap, ia mulai memeriksa perempuan-perempuan yang mengalami kontraksi paling parah terlebih dahulu. Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Setiap perempuan yang diperiksanya menunjukkan tanda-tanda yang sama, kehamilan yang berkembang sangat cepat dan tidak wajar, dengan perut yang sudah besar meskipun usia kehamilan mereka seharusnya masih jauh dari waktu melahirkan. Di ruang persalinan, bidan Siti berusaha membantu seorang perempuan muda yang sudah mulai melahirkan. Namun, setiap kali ia mencoba menenangkan pasiennya, kontraksi yang datang tampak lebih ganas, seolah-olah ada sesuatu yang tidak manusiawi sedang berusaha keluar dari dalam tubuh pasien tersebut. Siti memerintahkan perawat untuk menyiapkan peralatan darurat, sementara tangannya sibuk memeriksa perkembangan persalinan yang terasa semakin tidak terkendali. Di luar ruang persalinan, jeritan dan tangisan semakin keras. Beberapa perempuan yang tidak kuat lagi menunggu di antrean mulai melahirkan di ruang tunggu, menyebabkan kegemparan di antara pasien lain. Mereka meronta-ronta di lantai, merasakan sakit yang tak tertahankan, sementara keluarga mereka yang panik mencoba meminta pertolongan kepada petugas medis yang sudah kehabisan tenaga. Dalam keadaan yang semakin kacau, Dr. Surya mencoba mencari bantuan tambahan, tetapi puskesmas yang terletak di desa terpencil ini tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani krisis seperti ini. Ambulans yang datang hanya membawa lebih banyak pasien, bukan bantuan yang dibutuhkan. Telepon ke rumah sakit terdekat tidak mendapatkan respons yang cepat, membuat situasi semakin genting. Di dalam puskesmas, suasana semakin mencekam. Ruang persalinan yang sempit terasa penuh sesak dengan perempuan yang menjerit kesakitan. Dokter dan bidan bekerja sekuat tenaga, tapi rasa sakit yang dialami para perempuan tak kunjung mereda. Kontraksi mereka begitu kuat, seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bayi yang sedang berusaha keluar dari rahim mereka. Keringat dingin mengalir deras di wajah para perempuan, sementara mereka menggenggam erat tempat tidur, mencakar, dan meronta seakan-akan melawan sesuatu yang tidak terlihat. Di luar puskesmas, keadaan tak kalah mengerikan. Perempuan-perempuan yang tidak kebagian tempat di dalam terpaksa melahirkan di halaman yang becek atau di trotoar jalan. Beberapa dari mereka berjongkok, memegangi perut yang semakin besar dan mengeras, sementara yang lain sudah terbaring tak berdaya di tanah. Mereka berteriak-teriak, memanggil Tuhan, memanggil ibu mereka, atau hanya menjerit tanpa kata karena rasa sakit yang tak tertahankan. Suara jeritan mereka bercampur dengan suara alam, menciptakan simfoni horor yang tak terbayangkan. Ketika proses melahirkan dimulai, kengerian yang sebenarnya terungkap. Di dalam ruang persalinan, bidan Siti dengan tangan gemetar menyambut bayi yang pertama lahir, namun alih-alih mendengar tangisan bayi yang baru lahir, ia hanya bisa melihat makhluk mengerikan di hadapannya. Makhluk itu memiliki tubuh seperti ular, panjang dan bersisik, tetapi dengan kepala manusia yang masih bayi. Mata makhluk itu menatap tajam ke arah bidan Siti, seolah-olah ada kesadaran jahat di dalamnya. Jeritan Siti memenuhi ruangan, menghentikan semua aktivitas di puskesmas sejenak. Di luar, satu persatu perempuan mulai melahirkan, dan hasilnya sama mengerikannya.
Makhluk-makhluk dengan tubuh ular dan kepala manusia merangkak keluar dari tubuh para ibu mereka. Saat makhluk-makhluk itu keluar, mereka meronta-ronta, membelit tubuh ibu mereka, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa hingga membuat para perempuan itu menjerit-jerit dalam keputusasaan. Jeritan demi jeritan terus terdengar, menggemakan kengerian yang menyebar di seluruh desa. Beberapa perempuan yang baru melahirkan mencoba melepaskan diri dari makhluk yang mereka lahirkan, namun kekuatan mereka sudah habis oleh proses melahirkan yang brutal. Para perempuan itu terkulai lemah, napas mereka terengah-engah, hingga satu persatu tak mampu lagi bertahan. Setelah melahirkan makhluk-makhluk mengerikan itu, tubuh para perempuan di desa seolah kehilangan segala kekuatan hidup yang tersisa. Napas mereka semakin pendek dan terengah-engah, seperti tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajah mereka pucat, mata mereka yang tadinya dipenuhi rasa sakit kini memudar, menyisakan kehampaan yang menakutkan. Di dalam puskesmas, para perempuan yang berhasil mendapat pertolongan medis kini terbaring diam, tak mampu lagi bergerak. Bidan Siti, yang masih terguncang oleh apa yang baru saja terjadi, menatap nanar pada para ibu yang baru melahirkan. Detak jantung mereka, yang semula berdegup cepat karena rasa sakit, perlahan mulai melemah. Satu persatu, suara monitor jantung di ruangan itu berubah menjadi garis lurus yang menunjukkan kematian. Para bidan dan dokter hanya bisa menyaksikan tanpa daya, tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan para perempuan tersebut. Di luar, perempuan-perempuan yang melahirkan di halaman puskesmas dan jalanan juga mengalami nasib serupa. Satu persatu, mereka tersungkur ke tanah, tubuh mereka menggigil dalam dinginnya pagi. Beberapa dari mereka mencoba untuk bangkit, merangkak, atau bahkan hanya sekadar menggerakkan tangan, namun kekuatan mereka sudah benar-benar habis. Mata mereka berkaca-kaca, tak percaya dengan nasib yang menimpa mereka. Beberapa yang masih sadar menatap langit dengan pandangan hampa, seakan mencari jawaban atas penderitaan yang mereka alami. Ketika detik-detik terakhir tiba, semuanya terjadi dengan cepat dan serentak. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat menarik keluar nyawa mereka, tubuh para perempuan itu tiba-tiba lunglai, napas mereka terhenti, dan mata mereka tertutup perlahan. Dalam satu momen yang menakutkan, seluruh desa hening. Tak ada lagi suara jeritan, tak ada lagi isak tangis. Hanya ada keheningan yang menyesakkan, seolah-olah waktu sendiri berhenti untuk meresapi kengerian yang baru saja terjadi. Kematian massal ini terjadi dengan begitu cepat dan serempak, seakan-akan ada suatu kekuatan jahat yang telah mengatur semuanya. Tak ada satupun perempuan yang selamat. Tubuh mereka yang kini kaku terbaring di mana-mana, di dalam ruang persalinan, di lantai puskesmas, di halaman, dan di sepanjang jalan desa. Raut wajah mereka yang pucat masih menyimpan jejak rasa sakit dan penderitaan yang tak terlukiskan. Dalam kematian mereka, ada keheningan yang menjerit, seolah-olah desa itu telah kehilangan seluruh jiwanya dalam sekejap mata. Setelah para perempuan di desa itu melahirkan makhluk-makhluk berbadan ular, desa yang tadinya damai dan penuh kehidupan berubah menjadi tempat teror yang tak terbayangkan. Bayi-bayi berbadan ular dengan kepala manusia itu merayap keluar dari tubuh ibu mereka yang sudah mati, meninggalkan bekas darah dan kengerian di setiap langkah mereka. Mereka bergerak cepat, dengan gerakan yang licin dan mematikan, seperti ular yang berburu mangsanya. Di puskesmas, dokter, bidan, dan petugas medis yang masih hidup tak sempat bereaksi saat bayi-bayi itu mulai menyerang. Dalam hitungan detik, teriakan panik memenuhi ruangan saat makhluk-makhluk itu menyerbu, gigi-gigi tajam mereka menggigit tanpa ampun. Dokter yang tadi berusaha menyelamatkan nyawa para ibu kini terjerat dalam perjuangan hidup dan mati. Siti, bidan yang sebelumnya penuh empati dan kehangatan, kini berteriak ketakutan saat salah satu bayi ular melompat ke arahnya, menjatuhkannya ke lantai. Tangan-tangannya yang dulu menolong kini tak berdaya melawan kekuatan jahat yang baru lahir di dunia ini. Di luar puskesmas, bayi-bayi ular itu terus menyebar ke seluruh penjuru desa. Mereka merayap di sepanjang jalan, menyusup ke dalam rumah-rumah, dan menyerang siapa saja yang mereka temui. Tak ada yang luput dari keganasan mereka, anak-anak, orang tua, bahkan hewan peliharaan dibunuh tanpa ampun. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini hancur, dipenuhi dengan darah dan tubuh yang tak bernyawa. Teriakan ketakutan dan kesakitan bergema di seluruh desa, namun tidak ada yang bisa menghentikan serangan makhluk-makhluk itu. Desa yang dulunya tenang dan penuh kehidupan kini berubah menjadi tempat yang mengerikan. Setiap sudut desa dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergeletak berserakan,
darah mengalir di jalan-jalan yang dulu sering dilalui oleh anak-anak yang bermain dan penduduk yang bercengkerama. Pintu-pintu rumah terbuka lebar, menunjukkan pemandangan horor di dalamnya, meja makan yang bersimbah darah, kursi-kursi yang terbalik, dan dinding-dinding yang dipenuhi jejak perjuangan terakhir para penduduk desa. Suasana mencekam menyelimuti desa, hanya ada keheningan yang menyesakkan, diselingi oleh suara gerakan cepat dari makhluk-makhluk berbadan ular itu yang terus mencari korban berikutnya. Kabut tebal yang turun menambah suasana angker, seolah-olah alam pun bersekutu dengan kegelapan yang kini menguasai desa. Tidak ada lagi kehidupan di sana, hanya kematian dan kehancuran. Desa yang dulu penuh kehangatan dan tradisi kini telah menjadi lautan darah dan mayat, tempat di mana teror dan kematian merajai setiap sudutnya. Desa itu, yang dulu menjadi tempat berlindung dan kehidupan, kini hancur total. Tidak ada yang tersisa kecuali reruntuhan, mayat, dan kenangan akan teror yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Malam itu, teror ular mengubah selamanya wajah desa yang dulu dikenal penuh kedamaian, menyisakan hanya bayang-bayang horor yang akan menghantui siapa saja yang mendengar kisahnya.